PKS Ramadan dengan NIM 2024-22002. Di sini saya ingin menjelaskan dari tugas pemrograman web pertemuan ke-13, yaitu membuat form registrasi mahasiswa dengan ketentuan data yang harus tersedia, nama lengkap, NIM, program studi, email, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Dengan aturan validasi, nama tidak boleh kosong, nama minimal 5 karakter, NIM hanya boleh berisi angka dan terdiri dari 10 digit, program studi wajib dipilih, email harus sesuai format email, nomor handphone hanya boleh berisi angka dengan panjang 10-13 digit, password minimal 8 karakter, konfirmasi password harus sama dengan password, form tidak boleh dikirim apabila masih terdapat data yang tidak valid. Jika semua data valid, tampilkan pesan registrasi berhasil. Lanjut ke bagian HTML. ID rect from berfungsi sebagai penanda agar JavaScript bisa menangkap elemen form ini. Atribut noValidate berfungsi untuk mematikan validasi otomatis bawaan browser, karena validasinya akan kita buat sendiri nanti. Lanjut ke class field, nama, data field, nama, berfungsi sebagai penanda yang akan dicari oleh JavaScript untuk menampilkan pesan error di field yang tepat. Label for nama berfungsi menampilkan teks label dan atribut for menghubungkannya ke input dengan ID yang sama. Input type text ID nama berfungsi sebagai kotak tempat user mengetik nama. Dan class error message berfungsi sebagai kotak kosong yang nanti akan diisi dengan teks pesan error oleh JavaScript jika inputnya tidak valid. Lanjut ke class field name, kurang lebihnya sama, namun dengan tambahan atribut max length 10. Class field program studi sini saya menggunakan select agar bisa memilih dengan drop down. Baris option value selected disable berfungsi sebagai pilihan default yang tampil pertama kali dan tidak bisa dipilih oleh user. Jadi kalau pengguna atau user belum memilih apapun, nilainya tetap kosong. Opsi-opsi di bawahnya berfungsi sebagai daftar pilihan program studi yang dapat dipilih oleh user. Di email sama seperti field nama dan NIM, cuman beda ID sama labelnya saja. Field nomor HP max length 13 untuk membatasi karakternya maksimal 13. Lanjut ke field password. Di sini menggunakan input type password yang berfungsi otomatis menyamarkan karakter atau teks yang kita ketik menjadi titik-titik supaya nggak terlihat sama orang lain. Berikutnya field konfirmasi. Di sini hanya strukturnya sama kayak di field password. Fungsinya untuk mengkonfirmasi ulang password yang sudah diketik oleh user. Lalu di sini ada button. Terus
Ini struktur untuk pop-up. Nanti kalau setelah menekan button akan muncul pop-up registrasi berhasil atau registrasi gagal. Lanjut ke bagian JavaScript. Sini ada const from, terus ada const modal overlay, modal box, modal icon, modal title, modal text, dan modal close button. Bagian const from ini dokumen get element by id rect from, yaitu dari index tadi, index HTML yang ada di awal ini untuk mengambil halaman formnya. Lalu yang ini nanti untuk pop-up registrasi berhasil atau gagalnya. Jadi intinya setiap baris yang ada di sini mengambil satu elemen dari HTML berdasarkan ID-nya. Rect from, modal overlay, modal box, modal icon, modal title, modal text, modal close button. Supaya elemen-elemen ini bisa dipanggil dan diubah berkali-kali. Lanjut console. Ini semua elemen input dikelompokkan menjadi satu tempat di satu tempat dengan kunci sesuai namanya. Misal field nama untuk mengakses input nama dan lain-lainnya. Lanjut konsolidator. Konsolidator ini berisi kumpulan aturan untuk setiap fieldnya, mulai dari nama, name, gitu-gitu, lanjut sampai konfirmasi password. Misalnya di nama tidak boleh kosong, nama minimal 5 karakter. Di name tidak boleh kosong, name hanya boleh berisi angka, name harus terdiri dari 10 digit. Di program studi wajib memilih, program studi wajib dipilih. Di email tidak boleh kosong, dan format email tidak valid. Ini bagian nomor handphone. Nomor handphone tidak boleh kosong, nomor handphone hanya boleh berisi angka, nomor handphone harus 10 sampai 13 digit. Ini OR. Ini untuk mengecek panjang digitnya. Lanjut ke password. Fungsinya untuk mengecek kosong atau tidak. Di sini ini untuk mengecek apakah password panjangnya kurang dari 8 karakter. Lanjut ke bagian konfirmasi. Masih sama, konfirmasi tidak boleh kosong. Jika nilai variabel tidak sama dengan nilai password, maka akan menampilkan konfirmasi password tidak sama dengan password. Lanjut ke function validate field. Ini fungsinya untuk memvalidasi satu field saja, dari nama, name, dan seterusnya. Lalu ada function validate all untuk memvalidasi seluruh field sekaligus. Objek case ini berfungsi mengambil semua nama field yang ada di objek fields. For each untuk perulangan memanggil yang function validate field ini secara berulang. Di bagian ini, kalau ada satu field yang validasinya gagal, maka pada all valid ini
akan langsung berubah menjadi false atau muncul pesan text error. Lanjut ke objek case fields for each name, field name at listener blur validate field. Ini berfungsi untuk validasi langsung berjalan, jadi tanpa menekan tombol daftar nanti, jadi langsung validasi setiap fieldnya. Misalnya kita udah selesai ngetik di field nama, terus lanjut ke field name, jadi nanti validasinya langsung berjalan. Function show modal ini untuk menampilkan pop-up-nya, sukses atau errornya nanti, registrasi berhasil atau gagalnya. Lalu ada function close modal, ini berfungsi untuk menyembunyikan pop-up. Lalu ada modal close button dan modal overlay. Dua ini berfungsi untuk menutup pop-up saat tombol ditekan, nanti ada tombol pada pop-up-nya. Lanjut ke form add event listener. Bagian ini berfungsi untuk mencegah halaman reload atau refresh otomatis. Lalu di sini ada validate all, dipanggil untuk mengecek seluruh field sekaligus. Jika hasilnya valid, maka akan menampilkan registrasi berhasil. Jika ada yang tidak valid atau satu saja yang tidak valid, maka akan menampilkan pop-up registrasi gagal. Oke, sekarang lanjut ke pengujiannya. Di sini mungkin kita input dari nama lengkap. Ini misalnya jika tidak memasukkan nama, muncul nama tidak boleh kosong. Saya isi dengan 4 digit, 4 huruf. Muncul notif error, nama minimal 5 karakter. Lanjut ke name. Nah, jika di name cuman ada kurang dari 10 digit, maka akan muncul notif teks name harus terdiri dari 10 digit. Misal ada huruf, akan muncul name hanya boleh berisi angka. Lanjut ke program studi. Ini kalau tidak dipilih ya, program studi wajib dipilih. Email, format email tidak valid. Kalau kosong, email tidak boleh kosong. Nomor HP sama, pop-up-nya, notif. Password kosong, konfirmasi kosong. Di email misalnya faiz@gmail.com, format email tidak valid. Di nomor HP tadi aturannya 10 sampai 13. Misal kita isi
motif error, nomor handphone harus 10-13 digit. Password tadi minimal 8 karakter. Kita isi 1234. Muncul password minimal 8 karakter. Lanjut konfirmasi password. Nah, muncul konfirmasi password tidak sama dengan password. Kalau error gini, kita klik daftar, muncul pop-up registrasi gagal. Lanjut ke yang registrasi berhasil. Ini program studi, email, nomor handphone, password. Kita klik daftar, muncul pop-up registrasi berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.